Sebelum Musa meninggal, Tuhan sudah menyuruh agar Musa memberkati Yosua, agar Musa meneguhkan Yosua, ya. Sekalipun Yosua dipilih oleh Tuhan, Yosua harus mendapatkan bimbingan daripada Musa. Kalau kita membaca Bilangan 27 ayat 18 sampai 20, di situ dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penolong. Artinya Yosua dipilih oleh Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan asal-asal nyomot. Memang awalnya dipilih oleh Musa, dipanggil oleh Musa, tetapi akhirnya diteguhkan oleh Tuhan. Sehingga dimana sebelum Musa meninggal, Tuhan sudah menyuruh agar Musa memberkati Yosua, agar Musa meneguhkan Yosua, ya. Sekalipun Yosua dipilih oleh Tuhan, Yosua harus mendapatkan bimbingan daripada Musa. Dia juga tetap bimbang. Apakah bangsa Israel itu mau nggak ya menerima cara aku memimpin? Karena Yosua tahu bangsa Israel itu bukan bangsa yang nurut-nurut, tidak, tetapi bangsa yang luar biasa keras kepala, bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang penuh perdebatan, ngelawan mulu, ya. Dia tahu kalau Musa yang luar biasa aja mereka suka lawan, ya wajar kalau dia berpikir apakah bangsa Israel terima saya enggak ketika saya memimpin. Nah, keraguan Mbak Yosua juga, dia takut kalau dia dibanding-bandingkan dengan cara Musa memimpin. Ya, cara Musa memimpin, dia juga takut dibanding-bandingkan. Jadi, walaupun dia sudah dapat bimbingan dari mentor, walaupun Tuhan sudah pilih dia dan sudah diteguhkan oleh Musa, tetap saja dia ragu akan kemampuannya. Yosua 1 ayat 1 sampai 8, melangkah bersama Tuhan. Saya mengambil poin yang pertama, yaitu melangkah dengan iman. Ya, di sini ceritanya tadi bahwa Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan bersama seluruh bangsa Israel. Jadi bukan hanya dia sendiri, tetapi mengajak bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Ya. Yosua ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saya mau tanya, tempat yang diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu, sudah diberikan belum? Belum serentak, cuma Pak Jonathan. Sudah diberikan belum? Belum. Ini masih berbentuk janji, masih omong-omong. Kita baca tadi di Yosua 1 ayat 3, Tuhan menjanjikan apa yang dia injak akan dia dapatkan. Di Yosua 1 ayat 5a juga Tuhan menjanjikan bahwa dia memiliki kemenangan, tidak bisa terkalahkan. Ingat, itu masih berbentuk janji, masih berbentuk omong-omong, belum dia lihat, belum nyata, ya. Jadi saat ini pun, kalau saat ini pun kita dapat janji daripada Tuhan, ya, imanin aja dulu, melangkah dengan iman aja dulu. Jadi sekalipun ada tekanan, sekalipun ada masalah, jangan turunkan standar kita, tetap melangkah bersama Tuhan, tetap memiliki iman kepada Tuhan. Amin. Kedua, agar kita dapat melangkah bersama Tuhan, berjalan dengan jalurnya Tuhan atau berjalan dengan firman-Nya Tuhan. Kita baca kembali Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum
yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kita melihat ada di ayat 6, ada di ayat 7, ada di ayat 9, 3 kali Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, 3 kali Tuhan dalam pasal ini berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua mengalami kebimbangan. Dia takut, dia tidak bisa menjadi penerus Musa yang berhasil, ya, sehingga dia bimbang. Tetapi luar biasanya di sini, kalau kita baca di ayat 5 dikatakan, Tuhan sudah berjanji sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua. Yosua juga mengalami yang namanya proses. Ya, proses ini tidak mudah. Proses ini tidak mudah. Seperti orang dari TK ke SD, ke SMP, ke SMU, proses tidak mudah. Pasti ada peningkatan. Ya, bahkan pertumbuhan kita aja dari bubur ke nasi, besok ke sate, besok ke ayam bakar, itu juga kan ada peningkatan. Gak mungkin anak bayi dikasih sate kan? Ya kan? Sama dengan iman kita. Tidak mungkin begitu-begitu saja. Pasti ada prosesnya. Yosua mengalami proses, kita pun mengalami proses. Ya, tadi dikatakan ketika proses itu datang, jangan menyimpang. Jangan pernah menyimpang. Karena kalau kita tidak menyimpang, kita tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, maka berkat-berkat tadi sudah dijanjikan ke dalam kita. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, agar kita mampu melangkah bersama Tuhan, kita diperintahkan untuk kuat dan meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bagaimana biar kita bisa jadi kuat dan teguh? Tadi di ayat 8 dikatakan merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yang mana yang sudah kita kerjakan? Merenungkan firman Tuhan sudah belum? Memperkatakan firman Tuhan sudah belum? Bertindak sesuai dengan firman Tuhan sudah belum? Ya, merenungkan firman Tuhan saya sudah, sampai-sampai besok pagi baru saya bangun. Ya kan? Saking lamanya. Baca Alkitab udah ngantuk gitu kan? Memperkatakan firman Tuhan, ya saya takut ditolak. Sebenarnya teman saya curhat, saya ingin masukkan firman Tuhan, tapi saya takut ditolak. Ya, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Gimana dong, lingkungan saya di tempat saya kerja itu korupsi. Kalau saya nggak ikutan, nanti saya nggak ditemenin. Ayo, bagaimana itu? Ya, di sini dikatakan kalau kita mau kuat dan teguh merenungkan firman Tuhan. Ayo, jam doa kita bagaimana? Kalau nggak memiliki jam doa, GB Impact punya Senin Kamis. Oh ya, kebetulan besok ya. Ya, endang juga tuh yang bawa. Mantap ya. Kemudian memperkatakan firman Tuhan. Ya, ketika teman kita konseling berikan masukan-masukan sesuai dengan firman Tuhan, itu juga sudah sangat luar biasa. Ya, kita meneguhkan orang lain untuk tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak hamba Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan takut tampil beda, asalkan kita menjalankan firman Tuhan. Ya, jadi dalam keseharian kita mari kita mengerjakan ini semua, ya, supaya kita berhasil. Berhasil itu hasil usaha. Beruntung kita nggak kerjain apa-apa, dapat bonus dari
ya, beda. Ini kalau berhasil, hasil usaha. Kalau beruntung, nggak ngapa-ngapain aja, Tuhan kasih bonus. Ini dikatakan apa? Berhasil beruntung. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, menjalankan firman Tuhan, hasil usaha kita berhasil. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan. Ya, asal tadi apa? Melangkah bersama Tuhan. Ya, mari kita belajar dari tindakan Yosua yang memilih melangkah bersama Tuhan. Mari kita juga setia kepada Tuhan agar kita hidup berkemenangan, agar kita dilindungi dan diberkati oleh Tuhan.